apa yang sudah kami pelajari dan cari. Di sini ada saya sendiri, Rizka Rahmadani, saya Nur Fitri Ramadhani, saya Feby Astafiani, saya Nabil Mohana, saya Srinita, saya Sabrina. Nah, di sini akan dilanjut oleh Fitri terutama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang negara kesatuan berbentuk republik. Bentar ya Bapak. Jadi konsep NKRI menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, akan dilanjutkan lagi oleh saya. Di sini ada Undang-Undang Dasar ayat 1. Boleh slide dulu bentar. Ada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya berbunyikan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut konsep ini, negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Maka dari situ adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, namun dijalankan oleh wakil-wakil yang telah dipilih oleh pemilihan umum sebelumnya. Dan Indonesia juga adalah pemerintahan tunggal, di mana pemerintahan tunggal ini ialah pemerintahan pusat. Indonesia memiliki pemerintahan pusat, teman-teman. Pemerintahan pusat ini memiliki kekuasaan yang sangat besar. Jadi Indonesia itu bukan negara federalisme atau serikat. Ngomong-ngomong negara federalisme dan serikat, kalian pernah mengenal nama RIS tidak? Bukan Rizka, tapi RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Di mana pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, Indonesia pernah menggunakan konsep RIS atau federalisme. Namun hal ini tidak cocok di negara kita karena dilihat lagi dari sejarahnya yang tidak efisien, lalu akan memunculkan dampak terhadap kedaulatan nasional, teman-teman. Nah, federalisme ini tuh apa sih? Federalisme itu mereka juga memiliki pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Namun pemerintahan daerah mereka sangat mendominan yang menjadikan pemerintahan pusat mereka pun sangat lemah, teman-teman, seperti itu. Oke, kita di sini juga ada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Saya lupa isi pasalnya, tapi sama saya bisikin. Gak usah dibisikin, gak apa-apa, dilihat aja di layar kalau kelihatan. Oke, jadi di pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, namun terbagi lagi atas provinsi dan daerah, juga kota. Provinsi, kabupaten, dan kota maksudnya, teman-teman. Di mana provinsi, kabupaten, dan kota ini memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Jadi di Indonesia itu tidak hanya memiliki pemerintahan pusat, tetapi memiliki pemerintahan daerah. Namun tetap diawasi oleh undang-undang, teman-teman. Jadi mereka tuh masih dengan undang-undang yang sama. Namun balik lagi, kita tuh ada pemerintahan tunggal, di mana pemerintahan pusat memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada pemerintahan daerah, dan hal ini juga digunakan agar wilayah-wilayah tersebut memiliki apa ini teh? Aku teh apa ya? Bukan. Kemandirian, teman-teman. Jadi pemerintahan daerah bisa mengurus dan mengelola wilayahnya masing-masing, seperti itu. Jadi berbeda lagi dengan federalisme, teman-teman. Terima kasih, dicukup. Tapi dibaca dulu pasalnya. Oke,
Di sini Bapak ada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu. Bentar Bapak. Izin keluar frame Bapak. Harus benerin dulu ya Bapak. Ya intinya Bapak di sini itu pasal itu menjelaskan bahwa setiap daerah itu yang seperti tadi kita sudah bilang memiliki petinggi lagi masing-masing, seperti contohnya Jawa Barat memiliki gubernur, terus juga bupati, terus juga kepala desa dan lain-lain, RT RW seperti itu. Ntar aku baca dulu pasalnya Bapak lagi. Nah jadi seperti ini tuh kayak kenapa dibuat seperti itu agar pemerintah pusat itu tidak usah turun langsung ke daerah-daerah yang terpencil gitu Bapak. Jadi kalau misalnya gubernur itu kayak sudah bisa megang misalnya gitu. Taruh itu bisa dipetukan fokus. Takut Yo, bentar ya Bapak ya. Jangan cari cinggung. Ya intinya gubernur itu bisa seperti kepala daerah lainnya, bisa mengutus atas tapi berarti kan enggak saya tadi Ini atuh katanya ingat. kalau ulang ini mana aku kata lo kalau ulang teh Jadi kita udah berjalan Ya. tapi terima nih Ya. mati ya bisa dikat Bapak bilang aja tutup lagi matanya, ulangi lagi ya, cut sampai situ ya. Geus kieu langsung we teu kudu geus bae panjang nih. Atau nanti kalau Pak Imaya nontonnya makin panjang. Apa? Di WA itu cuma bisa 7 menit, nggak bisa lebih dari 7 menit. enggak di drive lewat drive. Ya udah. Jadi intinya kepala daerah itu tuh nggak bisa, kepala daerah itu bisa mengatur apapun yang ada di Jawa Barat gitu maksudnya. Jadi nggak usah nunggu dari pemerintahan pusat dulu. Kayak asal tidak Melanggar undang-undang. ya asal tidak lagi tadi tuh ya masih tidak dinaungi oleh undang-undang gitu, betul Bapak. langsung ke pasal 18 pasal 18D ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat, hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi di sini itu negara itu memperbolehkan kalau misalnya di daerah-daerahnya itu masih ada adat-adat seperti kayak misalnya di Baduy gitu masih ada adat-adat itu tidak diperbolehkan asal syaratnya itu adatnya itu masih ada dan tidak punah. Terus juga bentar dulu Pak. Terus juga selama itu tuh masih di lingkup NKRI dan juga tidak melanggar hak asasi manusia. Sekian. Kita lanjutkan. Ada juga pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-hak ditetapkan dengan undang-undang. Jadi pasal 25A itu Ya mah nanya aja kan. Enggak usah isinya.
Pasal ini menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah berciri Nusantara. Artinya, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan lautan yang menyatukannya. Dan hal ini menjadi identitas bangsa. Baca dulu. Ada juga pasal 37 ayat 5 khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi pasal 37 ayat 5 1945 mengatur bahwa pasal ini menyangkut bentuk negara kesatuan negara Republik Indonesia dan itu tidak bisa diubah. Artinya bentuk NKRI adalah harga mati dan tidak bisa diubah menjadi negara lain, tidak bisa diubah menjadi bentuk negara lain seperti federal. Akan dilanjut lagi oleh teman-teman saya yang lain. Jadi sebelumnya itu tuh adalah konteks kewarganegaraan dari bentuk undang-undang dasar. Nah, di sini saya Sri Bintang akan menjelaskan keunggulan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia itu memiliki keanekaragaman dalam berbagai macam aspek sosial budaya. Contohnya adalah agama, ras, suku, bangsa maupun hal lainnya. Nah, tapi hal ini tuh nggak membuat bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang bercerai-berai, namun justru membuat bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong dengan adanya semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah letak wilayahnya yang sangat amat strategis membuat bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang mudah untuk dikunjungi ataupun disinggahi oleh bangsa lain. Yang ketiga adalah salah satu keajaiban dunia berada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Hal ini ngebuat bangsa luar negeri itu atau wisatawan luar negeri berbondong-bondong untuk datang ke Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mempunyai keajaiban dunia lainnya, yaitu Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Nah, terus Indonesia juga pernah dipercaya menjadi tuan rumah KTP non-blok pada tahun 1992. Nah, terus Indonesia juga sebagai pendiri dan perintis gerakan non-blok. Terus Indonesia juga mempunyai industri pesawat terbang. Nah, industri ini tuh dulunya disebutnya IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Nah, kalau sekarang berubah namanya menjadi PT Dirgantara Nusantara. Sekian, dicukupkan. Potensi Indonesia mencukup besar. Indonesia menjadi negara yang penduduknya terbanyak keempat di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar dan melimpah. Ini bisa menjadi atau memperkuat pembangunan nasional di bidang ekonomi, pendidikan, dan industri. Terus yang kedua, selanjutnya ada konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan. Walaupun Indonesia memiliki banyak perbedaan di antaranya suku, ras, dan budaya, namun tetap satu dalam bingkai NKRI. Perbedaan tidak menjadi pemecah, melainkan meningkatkan identitas bangsa. Terus yang ketiga ya, ada semangat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang dimana para pemuda Indonesia mementingkan kepentingan bangsa dibanding kepentingan pribadi. Ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk membangun rasa persatuan dan membangun bangsa. Terus yang terakhir ada Indonesia menjadi sebuah tuan rumah
di acara konferensi Asia Afrika di Bandung. Hal ini dalam internasional Indonesia menjadi dipercayai oleh negara lain dalam di bidang kerjasama, terutama di bidang kemerdekaan. Terima kasih. Nah, jadi keunggulan NKRI juga di sini saya akan menjelaskan tentang memiliki tata krama dan keramahannya. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia sering dikenali oleh bangsa lain memiliki keramahan dan kesopanannya. Namun akhir-akhir ini Indonesia agak tercemari oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang membuat kerusuhan dan peramai-peramai lain juga membuat bangsa lain takut untuk datang ke Indonesia. Yang kedua, ada keindahan Indonesia tidak disaksikan lagi, seperti pantai di Bali itu ada pantai Kuta, pantai Sanur dan lain sebagainya. Di Sumatera juga ada sungai Danau Toba. Nah, di Jawa Barat pun ada pantai Pangandaran, pantai Carita dan Gunung Tangkuban Perahu. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa lain tertarik untuk datang ke Indonesia. Ada juga yang ketiga, tanahnya amat subur, ditanami oleh berbagai jenis tanaman serta kaya akan sumber daya alam yang melimpah, menjadikan potensi besar untuk pertanian dan eksplorasi kekayaan bumi. Yang keempat juga ini ada banyaknya seniman cinta terhadap tanah air melalui dengan musik atau lagu dan syair, yaitu ada lagu Rayon Pulau Kelapa, ada Nusantara dan lain sebagainya, menggambarkan bahwa keindahan Indonesia atau keindahan alam Indonesia. Bangga terhadap Indonesia bukan hanya dengan kata-kata slogan, tetapi harus di karya nyata dan partisipan dalam pembangunan. Terima kasih. Bapak izin nyanyi, kita mau nyanyi yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Awalnya kita sini. Iya.